Halo sahabatku, sahabat EO Paham, dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu dengan kalian kembali. Harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat. Pada sesi kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada sesi yang lalu, yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran. Sebelum saya lanjutkan, bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silakan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, mari kita mulai. Persamaan garis singgung lingkaran. Sekarang kita akan bahas persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran. Coba kita lihat gambar berikut. Titik P adalah satu titik di luar lingkaran yang berpusat di L, maka dari titik P akan kita tarik garis singgung yang menyinggung lingkaran ini. Maka kemungkinan garis singgung yang dapat kita buat dari titik P adalah yang pertama garis singgung ini menyinggung di titik ini, satu lagi garis singgung ini menyinggung di titik ini. Dengan kata lain, dari setiap satu titik di luar lingkaran, kita akan dapat menarik dua garis singgung kepada lingkaran. Nah, perhatikan, garis singgung dengan lingkaran ini selalu membentuk sudut tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Atau dengan kata lain, jari-jari lingkaran dengan garis singgung selalu saling tegak lurus. Demikian juga di sini jari-jari ini tegak lurus kepada garis singgung ini. Sekarang kita akan cari persamaan garis singgung dari titik P ke lingkaran yang berpusat di L. Ingat persamaan garis yang diketahui gradiennya melalui titik A, B atau X1, Y1 adalah Y dikurangi 1 sama dengan M, X dikurang X1. Kalau ini kita kalikan ke dalam kurung sehingga kita dapatkanlah Y sama dengan MX dikurang M kali X1, ini pindahkan ditambah Y1. Jadi inilah persamaan garis singgung yang ditarik dari P ke lingkaran L. Nanti akan kita temukan ada dua garis singgung. Sehingga nanti nilai M-nya ini akan kita dapatkan ada dua nilai M. Selanjutnya, misalkanlah persamaan lingkaran ini kita buat dalam bentuk persamaan umum, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, sekarang sahabatku kita akan mencari garis singgungnya. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari kita ikuti. Langkah-langkah menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran. Nanti akan kita dapatkan dua cara. Sekarang langkah-langkah yang pertama untuk cara yang pertama, mari kita ikuti. Langkah pertama adalah substitusikan persamaan garis singgung yang kita dapat ini, yaitu MX dikurang MX1 tambah Y1 ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah BY tambah C sama dengan 0. Sehingga nanti akan kita dapatkan persamaan kuadrat dalam variabel X atau variabel Y. Langkah selanjutnya, dari persamaan kuadrat yang kita dapat pada langkah pertama ini, nanti akan kita tentukan diskriminannya, yaitu dengan menggunakan rumus diskriminan, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Selanjutnya langkah yang ketiga, untuk menentukan M pada persamaan garis singgung Y sama dengan MX kurang MX1 tambah Y1, ingat syarat garis menyinggung lingkaran adalah nilai D-nya sama dengan 0. Maka kita nanti akan mendapat nilai M dari persamaan D sama dengan 0. Persamaan garis singgung yang akan kita cari itu adalah setelah nanti mendapatkan nilai M, maka kita masukkanlah nilai M-nya ke persamaan garis singgung ini, yaitu Y sama dengan MX dikurang MX1 ditambah Y1. Kita ganti nanti M-nya, dapatlah persamaan garis singgung lingkaran. Semoga sahabatku bisa memahami penjelasan saya ini. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh 1, tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X tambah 11 sama dengan 0 yang ditarik melalui titik 0,3. Mari kita jawab. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita misalkan persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik 0,3 kita masukkan ke persamaan garis yang diketahui gradien melalui titik X1, Y1. Maka kita dapatkanlah
Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Ganti X1-nya 0 dan Y1-nya 3, maka kita dapatkanlah Y dikurang 3 sama dengan MX dikurang 0. X dikurang 0 sama dengan X kali M sama dengan MX, min 3 pindahkan ke sini, sehingga sama dengan 3. Maka persamaan garis singgung yang ditarik dari titik 0,3 ke lingkaran tersebut adalah Y sama dengan MX tambah 3. Langkah selanjutnya, substitusikan Y sama dengan MX tambah 3 ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X tambah 11 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkanlah ini ganti dengan MX tambah 3, maka X kuadrat tambah MX tambah 3 kuadrat kurang 8X tambah 11. Ini kita kuadratkan, sehingga ini sama dengan MX kuadrat ditambah 2 kali MX kali 3 menjadi sama dengan 6MX. 3 kuadrat sama dengan 9, dikurang 8X ditambah 11. Ini kita kuadratkan, sehingga ini menjadi M kuadrat X kuadrat ditambah X-nya kita keluarkan dari sini, sehingga kita dapatkanlah ini menjadi 6M dikurang 8, X ditambah 9 tambah 11 sama dengan 20. Selanjutnya ini kita keluarkan faktor X kuadrat, sehingga ini menjadi 1 ditambah M kuadrat dikali X kuadrat tambah 6M kurang 8 dikali X tambah 20. Langkah selanjutnya, ingat syarat menyinggung lingkaran diskriminannya harus sama dengan 0. Kita cari D-nya. Rumus untuk mencari D adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dari sini B-nya adalah koefisien X, yaitu 6M kurang 8. A-nya adalah koefisien X kuadrat, yaitu 1 tambah M kuadrat. C-nya adalah 20. Kita ganti ke sini, maka kita dapatkanlah B tadi adalah 6M kurang 8 kuadrat dikurang 4 kali A-nya tadi 1 ditambah M kuadrat, C-nya 20. Ini kita kerjakan, 6M kuadrat sama dengan 36M kuadrat, 2 kali 6, 12 kali 8, 96 kali min 96M. Min 4 kali 20, min 80 kali 1, min 80. Min 80 kali M kuadrat menjadi min 80M kuadrat. Ini sekarang kita sederhanakan. 36 kurang 80 sama dengan min 44M kuadrat dikurang 96. 64 dikurang 80 sama dengan min 16. Ingat syarat menyinggung tadi adalah D sama dengan 0. Maka sekarang D sama dengan 0, ini menjadi 0. Selanjutnya, min 44M kuadrat dikurang 96M dikurang 16 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan bagi min 4 semua. Ini bagi min 4 menjadi 11M kuadrat. Bagi min 4 menjadi 24M. Bagi min 4 menjadi 4. Sehingga ini kita faktorkan. M kuadrat tambah 24M tambah 4 faktornya adalah 11M tambah 2 dikali M tambah 2. Maka dari sini, M yang pertama kita dapatkanlah min 2 per 11, dan M yang kedua kita dapatkanlah sama dengan min 2. Selanjutnya, persamaan garis singgung lingkaran tadi adalah Y sama dengan MX tambah 3, kita tinggal ganti M-nya dari M yang sudah kita dapat di sini. Maka kita dapatkanlah persamaan garis singgung lingkaran yang pertama, Y sama dengan min 2 per 11X ditambah 3, dan persamaan garis singgung lingkaran yang kedua adalah Y sama dengan min 2X tambah 3. Semoga sahabat EO paham, sudah bisa memahami cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran bagian yang pertama atau cara yang pertama. Sahabatku, kita akan meninjau cara yang kedua. Langkah-langkah menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran, yaitu menggunakan cara yang kedua. Coba perhatikan gambar. Dari titik L akan kita tarik garis singgung lingkaran ke lingkaran berpusat di Px1, Y1. Berarti garis singgungnya yang pertama yang berwarna biru ini menyinggung lingkaran di sini, dan garis singgung yang kedua adalah yang merah ini menyinggung lingkaran di sini.
Ingat, garis singgung dengan jari-jari lingkaran selalu tegak lurus. Maka kalau ini kita tarik jari-jarinya ke sini, dia juga tetap adalah merupakan garis tegak lurus. Misalkan ini persamaan garis singgung lingkaran ini kita sebutlah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Selanjutnya persamaan lingkaran ini kita ambil persamaan lingkaran yang umum, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Perhatikan sahabatku, langkah-langkah yang akan kita tempuh untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran yang berwarna merah atau yang berwarna biru ini adalah, kita lihat yang pertama. Langkah pertama, buatlah persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik L yang ini menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita misalkanlah tadi persamaan garis singgungnya itu adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Langkah kedua, kemudian kita tentukan pusat dan jari-jari lingkaran ini. Langkah selanjutnya, kita akan mencari jarak pusat lingkaran PX1Y1 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita gunakan rumus. Nah, perhatikan jarak dari garis singgung ini ke titik pusatnya adalah jari-jari. Kenapa jari-jari? Karena jari-jari selalu tegak lurus ke garis singgung yang kita tarik dari titik pusat ini. Maka jarak dari titik P X1 Y1 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dapat kita menggunakan rumus jarak dalam hal ini sama dengan jari-jari sama dengan harga mutlak AX1 tambah BY1 tambah C dibagi dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dalam hal ini X1 Y1 adalah pusat lingkaran, A, B, C adalah koefisien-koefisien dari persamaan garis singgung ini. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita nanti menyelesaikan ini, kita akan mendapatkan nilai M atau gradiennya. Langkah selanjutnya, kemudian kita masukkanlah nilai M ke persamaan garis singgung lingkaran. Sehingga nanti kita akan menemukan persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik L di luar lingkaran ke lingkaran yang berpusat di PX1Y1. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Contoh 2 ini sama seperti contoh yang pertama, hanya bedanya contoh yang kedua ini kita selesaikan dengan cara yang kedua. Maka kita kerjakan, kita misalkan persamaan garis singgung yang ditarik dari titik 0,3 itu adalah Y dikurang B sama dengan MX dikurang A. Dalam hal ini, titik yang dilaluinya itu adalah A, B, yaitu A-nya 0, B-nya 3. Maka kita dapatkanlah ini sekarang, Y dikurang 3 sama dengan M, X dikurang 0. X dikurang 0 sama. Selanjutnya, akan kita dapatkan Y sama dengan MX, ini pindahkan ke kanan, tambah 3. Atau dengan kata lain, MX dikurang Y ditambah 3 sama dengan 0. Maka di sini A-nya sama dengan M, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 3. Langkah berikutnya, kita cari pusat dan jari-jari lingkaran. Ingat, bentuk persamaan lingkaran ini adalah persamaan lingkaran dalam bentuk umum, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Pusatnya adalah, kita ingat rumusnya, min setengah A, min setengah B. Di sini A-nya min 8, B-nya koefisien Y tidak ada, C-nya 11. Maka sekarang kita dapatkanlah min setengah A berarti min setengah kali min 8, min setengah dikali 0. Min setengah kali min 8 sama dengan 4, setengah kali 0 sama dengan 0. Maka pusat lingkaran ini adalah 4,0. Selanjutnya kita cari jari-jarinya. Ingat rumus jari-jari dalam bentuk umum, R sama dengan akar pangkat 2 dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C. Dalam hal ini tadi A-nya min 8, B-nya 0, C-nya adalah 11. Maka sekarang kita hitung, R sama dengan 1/4 dikali min 8 kuadrat tambah 1/4 kali 0 kuadrat kurang 11. Ini kita hitung, min 8 kuadrat 64, 64 bagi 4 sama dengan 16, hasilnya ini sama dengan 0,
dikurangin 11. Berarti 16 kurang 11 sama dengan 5. Maka jari-jarinya adalah akar 5. Selanjutnya, kita cari jarak titik pusat lingkaran 4,0 ke persamaan garis singgung lingkaran atau ke garis singgung lingkaran tadi, yaitu mx dikurang y tambah 3 sama dengan 0. Kita pakai rumus tadi, rumus jarak yang hasilnya sama dengan jari-jari. AX1 tambah BY1 tambah C dibagi akar pangkat 2 dari A kuadrat tambah B kuadrat harga mutlak. Nah, dalam hal ini A-nya sama dengan M, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan 3. X1-nya sama dengan 4, Y1-nya sama dengan 0, A-nya tadi sama dengan M, B-nya sama dengan min 1. Kita tinggal masukkan ke sini, maka kita dapatkanlah akar 5, yaitu D-nya atau jari-jarinya sama dengan M kali 4 dikurang min 1 kali 0 ditambah 3 dibagi akar pangkat 2 dari M kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Ini kita hitung. M kali 4 sama dengan 4M, ini 0, tambah 3. Selanjutnya ini M kuadrat, ini min 1 kuadrat sama dengan 1. Kiri dan kanan ini kita kuadratkan, maka kita dapatkanlah, ini kuadratkan menjadi 5, ini kita kuadratkan menjadi 16M, ditambah 2 kali 4 kali 3 kali M, berarti 24M, 3 kuadrat sama dengan 9. Penyebutnya kita kuadratkan, berarti akarnya hilang, tinggal menjadi M kuadrat ditambah 1. Lalu kita kali silang, maka kita dapatkanlah, ini kalikan ke sini menjadi 5M kuadrat tambah 5, sama dengan 16M kuadrat tambah 24M tambah 9. Lalu ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita dapatkanlah 16 kurang 5 sama dengan 11M, tambah 24M, 9 kurang 5 sama dengan 4. Ini kita faktorkan, kita dapatkanlah 11M tambah 2 dikali M tambah 2. Dari sini kita dapatkan M-nya sama dengan min 2 per 11. Dari sini kita dapatkan M-nya sama dengan min 2. Langkah selanjutnya adalah persamaan garis singgung lingkaran tadi adalah, di sini perhatikan, Y sama dengan MX tambah 3. Tinggal kita masukkan nilai M dari sini dan nilai M dari sini, maka kita dapatkanlah persamaan garis singgung yang pertama adalah min 2 per 11X tambah 3. Persamaan garis singgung yang kedua adalah min 2X tambah 3. Demikianlah sahabat EO paham untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran. Sahabat EO paham, demikianlah uraian saya tentang persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik di luar lingkaran. Tadi ada dua cara, itu cara pertama tadi pada contoh 1, dan ini cara yang kedua. Coba kita lihat hasilnya apakah sama. Nah, ternyata hasilnya adalah sama. Sahabat EO paham, sekarang kalian bebas memilih cara yang mana yang menurut kalian lebih efektif kalian manfaatkan untuk mencari persamaan garis singgung yang ditarik dari titik di luar lingkaran. Baik sahabatku, nanti untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mencari persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya. Jangan lupa silahkan tonton terus, dan jangan lupa silahkan subscribe. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.